Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari. Kita tentu saja kali ini membahas putusan sangat monumental belakangan ini, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 PUU 22 Romawi tahun 2024. Ada yang mengatakan ini adalah putusan kado tahun baru terindah dalam demokrasi kita. Banyak alasan yang menjelaskan pandangan itu dan sangat-sangat beralasan. Tapi mari kita bedah satu persatu ya, terutama argumentasi putusan mahkamah yang menurut saya sangat menarik, jumping dari perkara-perkara sebelumnya. Saya perlu jelaskan, mahkamah juga mengutip dalam putusannya bahwa perkara membahas konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu sudah dilakukan sekitar 46 kali, ya. 13 kali melalui pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pemilihan umum presiden, tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, ya. Dan sudah 33 kali diuji terkait dengan pasal 222 ya, 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, 33 kali. Semua ditolak oleh mahkamah dengan menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu konstitusional. Namun kali ini mahkamah punya pendapat yang berbeda sama sekali, dengan mengatakan satu, pembahasan para framers of the constitution, para penyusun atau pengubah Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak pernah memiliki argumentasi soal berapa jumlah ambang batas pencalonan, bahkan tidak pernah dibahas soal ambang batas pencalonan tersebut. Yang ada adalah soal pengusulan oleh partai atau gabungan partai politik, apakah itu harusnya ada atau tidak para pelaku perubahan Undang-Undang Dasar, ibu bapak bangsa kita yang kedua, atau pelaku perubahan Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa ya harusnya partai bisa bergabung untuk mengajukan calon presiden dan atau wakil presiden. Jadi argumentasinya partai boleh saja masing-masing mengajukan calon presiden dan wakil presiden, tetapi partai boleh juga bergabung, berkoalisi untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak dibahas soal berapa jumlah kursi di parlemen terkait partai atau gabungan partai politik yang mengusulkan, juga tidak pernah dibahas sebaran atau jumlah suara sah dari partai yang mengajukan calon itu. Jadi itu argumentasinya tidak pernah dibahas. Saya juga bahagia mendengar penjelasan ini karena saya pernah sebagai pemohon dalam perkara yang sama, ya, mengajukan soal ambang batas pencalonan ini, dan argumentasi kita ditolak seluruhnya, padahal kami sudah menyandingkan dan menceritakan hal yang menjadi argumentasi mahkamah saat ini. Tapi sekali lagi ini kan bukan bicara soal kepuasan pribadi atau ego personal atau ego kelompok yang mengajukan permohonan di masa lalu. Tapi ini sekali lagi membahagiakan karena argumentasi kita
bersejalan waktu akhirnya diterima oleh mahkamah. Itu bahagianya, gitu ya. Dan itu terjelaskan dengan sangat menarik dalam permohonan 62 ini. Nah, mahkamah juga mengutip berbagai negara dengan sistem presidensial. Ingat, dengan sistem presidensial, jangan salah lagi Pak Prabowo mengutip contoh negara parlementer terhadap sistem presidensial itu konyol. Mahkamah tidak melakukannya. Mahkamah mencontohkan beberapa negara ya yang menjadi padanan untuk perbandingan sistem presidensial kita. Ada Amerika, Kyrgyzstan, ya. Kalau saya tidak salah nih ya, Peru, Meksiko, cukup banyak ya negara-negara. Ini kayaknya beberapa negara yang juga dicontohkan Juan Jelins dan lain-lain ya. Dari itu sangat menarik menjelaskan bahwa negara-negara itu tidak pernah membahas soal ambang batas pencalonan. Yang dibahas di antara negara-negara itu adalah bagaimana proses pencalonan itu, terutama di intraparti demokrasinya, pencalonan di internal partai, mekanismenya seperti apa, tapi keluar dari partai sama sekali tidak ada syarat. Ya. Dan persis sama, mahkamah juga membahas sudut pandang pelaku perubahan Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa tidak pernah ada soal syarat ambang batas itu, tetapi yang dibahas adalah syarat pemenangan, ya, syarat angka kemenangan atau hal yang sebenarnya disebut presidential threshold. Inilah syarat pemenangan itu yang harusnya disebut sebagai presidential threshold. Selama ini politisi kita dan semua masyarakat menurut saya seringkali terpleset dengan peristilahan presidential threshold yang dimaknai sebagai ambang batas pencalonan. Padahal presidential threshold itu adalah ambang batas pemenangan. 50% lebih rata-rata negara itu, ya, atau suara terbanyak. Siapa suara terbanyak? Ada juga negara yang ada putaran keduanya, second round. Nah, ini juga dulu sudah pernah dikisahkan oleh para ahli, oleh para pemohon yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah kemudian punya standing yang sama. Yang menarik dari Mahkamah adalah Mahkamah punya sikap karena kerumitan politik yang mungkin terjadi akhir-akhir belakangan ini, ada upaya partai-partai untuk dominasi, ada keinginan untuk membatasi calon presiden agar kemudian tidak terjadi putaran kedua, jadi cukup 2 saja, ada kecenderungan itu ya, walaupun terakhir kemarin 3 pasangan calon, tapi ada kecenderungan itu, dan Mahkamah membaca kecenderungan itu. Nah, ini satu hal yang sangat-sangat menarik, bagaimana Mahkamah menegakkan nilai konstitusional yang ada pasal 6A ayat 2 itu. Sebelumnya Mahkamah mengatakan ini adalah open legal policy. Padahal kita tahu persis 6A ayat 2 itu sama sekali tidak memerintahkan soal open legal policy. Harus dibedakan soal syarat mengajukan calon, sebagaimana 6A ayat 2, dan kemudian syarat menjadi presiden. Ini syarat menjadi presiden ini adalah syarat calon, begitu ya, bukan syarat mengajukan calon. Nah, ini 2 hal ini juga sudah sudah dijelaskan sebelumnya. Bahkan saya sengaja menyandingkan pasal 6A ayat 2 dan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 yang jauh berbedaannya, ya, satu ke timur dan satu ke barat. Nah, pada titik ini kita mengetahui memang politisi sering mencoba membangun rekayasa yang berbeda dengan konstitusi. Misal soal pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan partai calon presiden dan atau wakil presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai politik pada sebelum pemilu. Jadi
partai atau gabungan partai politik lah yang mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden sebelum pemilu. Nah, sementara pasal 222 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 mengatur jauh sekali bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik yang memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Tadi sebelum pemilu, ini pada pemilu sebelumnya. Dua hal yang sangat berbeda sama sekali diatur, sangat nyata pelanggaran konstitusionalnya yang selama ini diakui konstitusionalnya dan kali ini kemudian Mahkamah menegakkan nilai konstitusi. Saya betul-betul bangga sekaligus terharu akhirnya pasal ini kemudian bisa diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi. Saya berterima kasih kepada pemohon yang saat ini, pemohon sebelumnya, ada almarhum Bang Rizal ya, yang bersama kami mengajukan permohonan untuk kedua kalinya, begitu ya. Beliau itu orang yang betul-betul sangat serius membuka ruang agar setiap warga negara bisa menjadi calon presiden. Pak Rizal Ramli itu punya keteguhan bersikap soal nilai demokrasi itu dan tahu seringkali partai bermasalah soal itu. Terima kasih untuk partai-partai yang juga mempertanyakan pasal ambang batas ini. Terima kasih untuk mahasiswa, publik yang terus bekerja luar biasa. Nah sekarang setelah Mahkamah menjatuhkan putusan ini, ada suara sumbang yang mengatakan bahwa ke depan proses demokrasi konstitusional terutama pemilihan umum presiden akan rumit. Pertanyaan besarnya, di mana rumitnya, gitu ya? Apakah yang digagas oleh founding fathers kita, oleh para penyusun perubahan undang-undang dasar, para founding fathers kita juga dijelaskan di putusan MK 62 sudah menyatakan bahwa sistem presidensial di undang-undang dasar kita adalah pilihan. Undang-undang dasar kita waktu itu adalah revolusi Groundwork, ya, undang-undang dasar revolusi sementara sifatnya. Oleh Bung Besar Bung Karno dikatakan harus dilakukan perbaikan-perbaikan di masa depan untuk itu. Nah, karena sistem presidensial, maka memang gagasannya ke depan akan langsung. Hanya waktu itu karena awal kemerdekaan memang tidak mungkin langsung seketika ya untuk berproses, namanya saja revolusi Groundwork. Nah, bagi saya ya ini putusan sudah final and binding. Para politisi mungkin punya beda pendapat, tetapi mematuhi putusan Mahkamah adalah salah satu hal yang memang menjadi kewajiban bagi mereka sebagai politisi. Dan tidak ada yang rumit di banyak contoh negara-negara ya. Amerika kemarin ketika Donald Trump itu ada 6 pasangan calon presiden ya. Bahkan kalau mau dibawa ke arah proses penentuan calon presiden di partai itu ada 19 pasangan tambahan begitu ya. Yang kemudian ketika penentuan suara partai-partai kemudian mengajukan presiden masing-masing. Jangan lihat Amerika itu hanya partai Republik dan Demokrat, ada partai libertarian, gitu ya, ada partai hijau, ada calon independen, ada partai lain, gitu ya, 6 begitu ya. Nah, bagi saya Amerika itu seringkali salah dimaknai. Seolah-olah calon presiden di Amerika itu selalu 2 saja. Tidak. Calon dari partai-partai besar memang Partai Republik
Demokrat sering menonjol begitu ya. Sementara perdebatan dengan calon-calon presiden lain juga berlanjut ya. Dan saya pikir ini perlu dipahami utuh oleh banyak orang soal calon-calon presiden. Calon presiden banyak itu tidak ada persoalan. Nah, kan tinggal Anda pilih saja keberagaman itu. Makin bervariasi calon presiden makin bagus. Wong negara kita ini punya ratusan suku, punya ratusan pulau gitu ya. Eh, ada 17.000 pulau-pulau kita, walaupun ada perdebatan ya yang bilang 13.000 dan segala macam. Eh, tapi keberagaman yang muncul dengan adat budaya, kalau kemudian presidennya cuma dua, kayak kan aneh. Kita adalah negara dengan berbagai suku, keberagaman, bahkan beragam bangsa. Kalau kita belajar sejarah, bangsa kita itu bangsa-bangsa yang berbeda. Ada bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Minang, gitu ya, Sumatera, gitu ya, ada Medan, Batak, gitu ya, Melayu, ya, Ambon. Itu bangsa-bangsa yang berbeda. Lalu ibu bapak bangsa kita mengatakan kita cuma satu bangsa. Jadi kita menghapuskan ya, nilai darah di diri kita untuk satu bangsa. Kita lupakan bangsa melalui kalau kita panggil menjadi suku, bahwa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri dari berbagai suku. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, kita ini sebagai bangsa-bangsa yang berbeda sebenarnya, yang tidak bisa disamakan dalam konsep silsilah kehidupan manusia. Tapi kita mengatakan kita ini cuma satu. Ini upaya memerdekakan diri dari penjajah untuk menyatukan perbedaan menjadi satu. Tapi tidak bermakna kita kemudian calon presidennya cuma satu, enggak begitu. Kita harus membuka ruang kepada berbagai calon alternatif. Ya, tidak boleh calon itu hanya didominasi Jawa atau pulau-pulau besar lainnya. Ini kesempatan untuk siapapun maju. Saya ingat misalnya ada beberapa calon di Amerika yang unik. Saya teringat beberapa nominasi yang perlu kemudian menjadi contoh dengan kita ya. Walz yang kulit hitam anti Obama dan segala macamnya muncul, Estin yang partai hijau dan segala macam juga muncul. Ada minoritas tertentu ya yang juga muncul menjadi calon presiden. Itu menunjukkan keberagaman yang muncul dan kita harus memunculkan keberagaman itu. Soal rumit itu kan asumsi yang dibangun oleh politisi. Ingat dulu kita pernah 5 pasangan calon atau 4 pasangan calon presiden, ya, yang menurut saya tidak ada kerumitan juga. Cetak kertas suara ya begitu juga. Jadi ini kerumitan yang dibangun oleh politisi bukan atas dasar keinginan menjalankan konstitusi. Jadi kita memang patut berbangga dengan putusan mahkamah ini ya. Saya senangnya putusan ini tidak banyak dissentingnya, hanya 2 kalau tidak salah, dissentingnya oleh Uncle Usman, satu Anwar Usman gitu ya, lalu oleh Pak Fuch ya, yang menurut saya argumentasinya juga sudah tertinggal begitu ya. Nah, apakah kemudian ini betul-betul sempurna sebagai sistem putusan peradilan? Tentu karena ini manusia tidak sempurna ya. Ada ruang juga bagi sisi lain ya, terutama potensi partai-partai kecil atau partai-partai yang mendukung dinasti untuk kemudian mengajukan dinasti untuk terus berlanjut, terutama dinasti keluarga Jokowi ya. Itu akan terus berjalan dan akan bagi saya punya kesempatan yang sama.
Lalu apakah kita melarang? Ya tidak bisa juga ya. Dalam demokrasi itu sisi buruknya adalah eh, orang yang jelas-jelas bermasalah punya kesempatan yang sama juga untuk maju gitu ya. Jadi biarkan kemudian kita sebagai publik harus bekerja keras melawan politik dinasti yang bermasalah. Kenapa saya sebut bermasalah? Bukan dinasti itu dilarang untuk berpolitik, bukan. Ya, ya boleh saja anak presiden, anak gubernur, anak bupati untuk maju dalam segala lini yang dia bisa. Yang tidak boleh adalah membangun rekayasa politik agar dia terbuka kesempatan khusus untuknya sementara yang lain tertutup atau dengan sendirinya terbatasi. Nah, ini yang terjadi di 2024 yang lalu, dan bagi saya itu terang benderang ya, upaya merekayasa hukum untuk kepentingan keluarga tertentu, upaya memanfaatkan peradilan untuk keluarga tertentu. Dan herannya banyak sekali yang bangga dengan manipulasi yang terang benderang seperti itu, seolah-olah itu sebuah kebanggaan dan keharusan. Jadi saya mau ceritakan konsep membatasi kekuasaan itu adalah untuk menutupi kecenderungan orang punya niat menyimpang gitu ya. Dia pasti timbul hasrat ingin melanjutkan masa jabatannya ya, 3 periode, perpanjangan masa jabatan, akhirnya ujungnya keluarganya sendiri yang diajukan. Pasti itu adalah godaan manusia ya. Saya saja tidak pernah menyangkal bahwa kalau saya jadi keluarga presiden atau jadi presiden, akan ada godaan manusiawi saya untuk kemudian melanjutkan kekuasaan keluarga saya. Itu sesuatu yang bakal terjadi, lumrah begitu ya. Oleh karena itu konstitusi membatasinya. Nah, yang tidak lumrah adalah kita mengakali konstitusi untuk kepentingan pribadi dan keluarga kita sendiri. Itu yang menjadi masalah serius. Nah, alhamdulillah putusan ini membangun itu, dan sisi gelapnya adalah akan ada potensi keluarga-keluarga tertentu untuk memainkan perannya. Nah, tugas publik lah untuk kemudian serius mengawal demokrasi konstitusional kita. Putusan 62 ini juga menyebutkan itu, bahwa pembuat undang-undang atau pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan partisipasi bermakna agar kemudian politik bisa berjalan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak konstitusi. Jadi sebelum kita kemudian dikoyak oleh kepentingan keluarga tertentu, mari kita kawal demokrasi konstitusional kita. Keluarga tertentu harus sadar bahwa tidak ada yang abadi. Anda keterlaluan suatu waktu rakyat akan melibas Anda, atau setidak-tidaknya keluarga Anda akan dianggap sebagai keluarga yang berkhianat, keluarga yang melecehkan. Kalau mau ambil pelajaran dari sejarah kita, harusnya keluarga yang berkuasa saat ini harus punya kesadaran suatu waktu dia akan menjadi keluarga yang dijauhkan oleh publik dalam sudut pandang politik. Sejarah akan mencatat dia sebagai keluarga yang mengacaukan sistem. Dan mudah-mudahan kesadaran itu timbul dan kita bisa kembali bernegara. Selamat kepada kita semua, termasuk kepada Mahkamah Konstitusi. Mari kita kawal demokrasi konstitusional kita saat ini hingga ke depan. Sebentar lagi DPR dan pemerintah akan membahas undang-undang pemilu. Semua permainan ada di sini, kita harus kawal. Saya orang yang berkeinginan, dan tentu saja keinginan itu belum tentu kebenaran mutlak, tapi saya dan teman-teman pemilu berkeinginan bahwa demokrasi kita harus ada oposisi, calon kita lebih beragam, setiap anak bangsa bisa mencalonkan, tidak ada pengistimewaan atau nepotisme keluarga tertentu,
sehingga pertarungan jauh lebih fair. Dan perlu diingat, ancaman terburuk dalam proses penyelenggaraan pemilu kita ada di penyelenggara pemilu itu sendiri. Mereka tidak independen, mereka adalah wakil-wakil partai dalam wujud dan jubah berbeda, padahal mereka kita ketahui ada representasi partai-partai. Saya tidak ingin mengajak kita membenci partai, karena partai adalah tempat kita beraktivitas politik. Anda mau jadi orang politik langsung, tidak langsung, Anda berkaitan dengan orang politik, harus kerjasama. Tapi harus kita ajak partai kita profesional dan berkembang dengan baik. Partai tidak boleh lagi menjadi alat manipulasi orang tertentu, keluarga tertentu, sesuka hati, bisa ditinggalkan, dikhianati, diserang, dimusnahkan. Dalam ketatanegaraan kita, kita harus betul-betul menjaga partai politik kita untuk terus baik dan bekerja menjadi partai yang dituntut terus sesuai dengan aspek konstitusional dan kepentingan bersama.